Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Riko, asal saya dari Sumatera Utara. Di sini saya mau menanyakan tentang gimana cara budidaya tembakau itu ya Pak D. Ya. Jadi yang mau saya pertanyakan ini, tembakau Pak D itu jenis varietas yang dibudidayakan itu jenis tembakau apa tuh Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Mas. Di sini kan beberapa unggulan itu baku jenisnya macam-macam. Ada hampir 4 sampai 5. Ya. Pertama di sini ada baku grompol, ada baku Japlan atau Jawa itu. Yang ketiga ada baku apa itu? Sampurna. Sampurna. Yang kedua ada baku seperti itu. Gon. Ligon. Yang paling bagus sih Bigon. Terus ada yang baku Siarawi. Pertilanan. Itu yang itu. Alah yang jadi ini tuh dari grompol, ada sampurna, ada jamlak, ada Bigon ya Pak. Lali bagus saya ini. Apa nanti kok dibuat yang batang api nih? Yang perambaran itu. Nah, baku nek lali. Iki bener Pak. Oh iya lali tok. Oh iya gawe kok ini. Wine ku ya. Heeh. Anu, Sitoke neh kok. sik kenongo. Udu. Pakis kenongo. Udu neh iki nang ada neh. Sitoke bawa beli cuma tengah ampuh nih. Lah ya kuwi iki Bedone sing kan. dibawa jurakan itu. Sitoke neh baru sing mari tengah ampuh iki nambah lho. Abuh, ngicip. Oh, lali. Kayak pergi ya lho. Oh, lah itu. Badannya kayak pergi. Kowe lali. Di sini yang pertama aja. Tembakau ada yang banyak di Ini tanah. saya nanya khusus untuk buat rokok dari PT Gudang Garam atau apa itu? Semua ada? Ya, iya, baku Oh. semuanya baku. Ya. Dari yang pertama di sini banyak itu petani yang grompol. Itu karena udah umum Jenis. grompol, jenis tembakau. Jenis gelombol sampai Jawa Itu Timur. sampai di open, di krosok itu. Terus kedua sih sampurna. Sampurna Non gula itu. non gula khusus baku sampurna. Untuk PT itu Untuk jarum. untuk sampurna. Bukan jarum, untuk sampurna itu tok. Iya. Karena nikotinnya lebih rendah. Kodenya lebih Ya, rendah. seperti Virginia. Ini di sini Virginia udah nggak ada, karena ke Bali. Terus baku Jawa, terus baku Kenongo Pakis, terus baku Bigon. Itu masuk ke Nah, itu PT. nek daerah Prambanan itu paling bagus Bigon, karena pertama dari baunya, aromanya itu harum sekali. Kedua itu rasanya, ya. masuk. Kedua, tiga itu warna, itu paling bagus. Untuk petani juga rendemannya, karena lebih bagus karena gagahnya lebih kecil. Itu pertama. Jadi macam-macam tembakau, hampir ada 6 sampai 7 tembakau jenisnya. Jenisnya Iya. ada 7. Jenis Jenisnya. Tapi rata-rata di sini untuk unggulan petani itu bako, grompol dan bako terus kayak jinten, nah itu bang jinten. Nah, jinten itu orang. Nah, bang jinten itu karena gini, kalau untuk petani dijual daun itu lebih menguntungkan karena untuk kadarnya lebih banyak, matangnya lebih bagus, untuk dari segi pinanya lebih enak. Ini dari juragan itu nggak mau, kalau nggak kepepet nggak mau ya untuk warna, karena jualan tembakau kering pertama warna loh, kedua rasa. Kalau di sini yang bagus warna, untuk warna itu paling bagus. Rendem kan. Itu warna, karena untuk pemberian dari gudang garam jarum itu yang pertama warna. Ada yang pertama paling minimal dari A, B, C, D. Di sini paling hebat kan C, D. A, B itu lebih murah. C lebih bagus, D itu D udah bagus. Ya saya tapi nggak beli karena dikarenakan untuk pabrik khawatirnya dikasih gula banyak lebih banyak karena kan warnanya hitam. Itu. Baru kalau jenis kalau bibit itu Bapak beli dari tempat lain apa membudidayakan sendiri? Budidaya sendiri karena Budidaya kalau sendiri. tembakau untuk bibit tembakau tidak seperti jagung dan padi karena tidak ada pembibitan untuk penyerbuan kawinnya.
Jadi kalau udah baku itu nggak mungkin maleh. Kalau padi jagung kan maleh. Kalau ada sebulan pakai pertanian. Jadi bibit wah itu tembakau tetap pokoknya japlak, tetap japlakan. Nggak mungkin pindah lainnya, nggak mungkin. Kalau gerompol itu ya tetap gerompol seperti itu. Tidak seperti tanaman lainnya. Lalu bunga. Untuk pengambilan bunga itu. Malah kemarin ada lagi sampurna piton. Nah, sampurna itu lebih bagus lagi dari PT. Terus ada baku yang kemarin saya punya itu baku dari luar negeri di Bremen itu. Bakunya baku wah lali namanya. Itu dari Bremen jadi nggak ada bunganya. Baku sampur SPK nggak jadi. Saya untuk budidaya nggak jadi kok, nggak ada bibitnya nggak ada kok. Bisa bunga tapi nggak ada Bijinya nggak bibitnya. ada. Bijinya. Tapi itu kualitas bagus dari luar negeri loh. Ini dari PT. Di sini belum ada. Belum ada. Di PT yang bagus VK itu bagus sekali. Bisa nyampe 70 panjangnya. 70 cm. Daun. Itu Daunnya. satu batang itu bisa menghasilkan berapa daun? 40 daun. 40 daun. 40 daun. Ya ada rata-rata 35. Rata-rata itu. Banyak sih bangku banyak. Yang kemarin untuk tahun ini dari luar negeri ada 2. Bangku sampurna piton, bangku SPK. Saya bangku mengelola, kemarin bangku SPK mengelola. Tapi juga bibitnya dari luar negeri sini belum bisa buat. Bapak memulai budidaya itu udah mulai dari kapan itu, Pak? Wah banyak tahun 2000. Sebelum tahun 2000. 19-an. Tahun Sekitar itu ya. tahun 1900-an aja. Ya. Nah itu. Kalau cara budidaya tembakau itu gimana tuh caranya itu, Pak? Untuk bibitnya apa? Untuk bibitnya. Ya bibitnya kan kita sudah tua, kita disimpan. Disimpan diketeki, dikeringkan. Nah, dikeringkan terus dikasih dikemasin. Dikemasi ya seperti ini. Oh. Ada. Berapa juta misalnya. Seperti itu bibit aku. Di sini kan sebelum untuk dibenihkan, biasanya untuk para petani pembudidaya itu dikum, dikasih gumbal kain, ini celupkan dalam air satu malam, Direndam lah. rendam, Direndam. jadi biar Satu tumbuh malam. pukul, Nanti yang sudah nyambah baru ditabur. baru ditaburkan ke lahan. Sembilan. Nah, Dia seperti tambah sudah. Ada ditambah. Kecil seperti tambah. Ini di kain terus Baru ditarik, ditambah. ditambahkan dalam air, sudah kelihatan mau tumbuh itu loh. Kalau penanaman bibit yang udah jadi itu itu kita nanamnya itu tergantung suhu apa cuman itu, Pak? Ini bukan suhu. Cuaca. Ini mengikuti cuaca alam. Menurut cuaca gitu. Iya alam ini yang mengikuti tanahnya mengikuti alam karena untuk tak ada hujan itu nggak bisa untuk seperti pegunungan. Oh ini udah lahannya sudah bisa diluku, dibajak. Di sini orangnya termasuk kreatif. Karena kreatifnya gimana? Gini, kalau membajak itu tanahnya masih jemek, masih basah gitu. Nah itu kalau ngeluarin bajak pakai infus, penyolong seorang sakit. Jadi kasih singkal itu dibolong sebelahnya tuh, kasih bolong dikasih bagor mau kandi, Karung lah plastik, itu. plastik. Terus di atasnya pakai dirgen, seperti luku itu dikasih dirgen, dibuntel tali, dikasih selang agar tanahnya itu bisa balik bunyi itu. Nggak ada orang seperti orang sini, nggak ada, belum ada, karena mengikuti alam. faktor tanahnya lain. Jadi mau nggak mau gini kan harus mengikuti toh. Tanahnya seperti tanah itu, liat mas ini. biasanya terus kalau sudah bibitnya sudah siap, dijabut ditanam. Biasanya pakai kuak, pakai lubang itu. Biasanya kalau yang pakai lubang pakai yang dibaca dilarik-larik itu. Terus tentang jaraknya 50 sampai 80. Ada yang 70 50, ada yang 80 50 untuk jarak tanamnya. Itu Pak, kalau kita memanen tembakau itu menjualnya kemana itu, Pak?
Lu ketengkulak-tengkulak. Ketengkulak. Iya, bos ini kan anu pengrajin tembakau. Pengelola tembakau. Jadi petani ada yang di sini, ada yang Pak Sabar, ada yang untuk dikelola ke Prambanan, ada yang Temanggung gitu. Kalau pengolahan produk yang tidak laku itu diapain itu, Pak? Gimana? Kalau ada produk yang nggak laku gitu, ada misalnya ada tembakau yang tidak laku itu, Oh, gampang itu. Bako kering atau basah? kering banget. Lah, kering itu gini. Seperti ini. Termasuk kalau di sini bakunya baku owol. Baku petok lah gitu katakanlah. Itu kan paling murah. Nah, kalau gini itu pasti dikerajang nih. Kamu dibuang nggak mungkin, pasti dikerajang. Ini termasuk baku petok, baku owol, untuk owol. Kalau untuk pabrikan itu keranjangi, ini untuk nasinya lah, bukan lawe. Gitu. Itu campuran baku itu campur. Jangan nek mriki delok baku jutek ya. Judeknya gini, karena baku dikasih gula. Kalau dulu, ya sekarang sudah profesional. Dulu kan biasanya di sini datangkan dari Jawa Timur impor, agar banyak tembakau kan kurang loh. Dulu pakai mecin, pakai minuman apa KTI. Sekarang enggak, sekarang hanya pakai gula, enggak pasir. Kalau penghasilan untuk tembakau itu Bapak menghasilkan berapa banyak tembakau? Wah gini, masalah omset itu kan tinggal gini, tinggal pengelolaan pertama modal, kedua kekuatan dalam tenaga. Besar kecilnya. Oh omsetnya besar, minimal kan seorang bisnis. Kita melihat karakter harga dulu. Harganya gimana? Mau baik, kita banyak beli banyak. Gejolaknya parah, Mbak. Gejolaknya rata-rata itu karena pabrik itu sulit ditebak. Padahal ini hanya satu pintu jualannya. Gak mungkin lari ke lain pabrik rokok, hanya untuk rokok. Padahal rokok itu pabrik rokok semuanya sudah dikuasai orang Cina. Gini nih Mas, tembakau sini, kalau di daun dari setengah itu ke bawah, harganya mahal Mas, keringnya. Tapi kalau tengahan ke atas itu dibeli murah. Padahal yang bagus dari tengahan ke atas. Ini permainan pabrik. Nah ini tolong kalau bisa diurutkan dari bawah kecil ya nggak apa-apa. Tapi terus Habis itu kalau baik ya dibeli baik gitu loh. Nek pabrik itu sebenarnya bagus Mas, untuk dalam arti yang nggak bagus itu blender. Blender, terutama Blender blender itu gini. yang main kan. Jadi seperti tengkulak. Dari bosnya nggak apa-apa, tetap yang bagus Karena dibeli bagus. pabrik tetap bagus beli bagus. Nah, jadi kan sampai kamu melihat untuk potongan harga, untuk potongan timbangan itu udah selencok. Dari potongan harga itu gini, umpamanya saya nimbang 1 kintal, itu kena mukmen. Sudah 2 kali potongan, minimal rata-rata hanya 60 ke bawah. Kalau saya nimbang jual 50 katakanlah. Ini nanti kena angkatan 2 kilo. Yang rugi Ya di tak? situ. Terus angkatan 2 kilo nih, Yang rugi. sudah kena 4 kilo. Potongan. Terus setelah itu ada cebrekan dari mana? Untuk penjual yang kering itu dari pabrik kan nggak ada. Minimal ini 50, tinggal hidup nanti sekitar 30-an 5. berapa yang 2, 4, 7, sekitar 14 kilo. Hilang. Hilang ya. Cuma nggak mau makanya sama pengrajin itu pakai gula karena untuk mengimbangi yang hilang itu mah. Itu yang dijual daunnya, daun kering apa daun basah itu? Itu yang sudah jadi Sudah kering. Jadi kering. Iya. Ya. Iya. Kalau basah cuma Kalau bahasa itu kan melihat setiap apa ya? Kilo. Enggak. ya melihat Gulungan. Hmm. Gulungan itu. potongannya cuma 2 kilo, 3 kilo. Potongan Ya, potongan basah. murni nggak ada potongan hanya ini nasional. Umpamanya menjual katakanlah 50 kilo. 50 kilo ya hampirnya hilangnya 4 kilo karena untuk apa menahan kotorannya dulu kan. Jadi salahnya ini banyak kotorannya toh. Ya itu.
Kalau untuk sekarang itu harga daun tembakau itu berapa? Nah gini Mas Agam, daun harga itu kan tinggal kualitasnya dari bawah sampai ke atas. Yang dari bawah minimal 2.000, ada 1.500, rata 2.000 lah. Yang paling bawah itu. Terus ke atasnya nanti ya tinggal kualitasnya bagus atau enggak, lihat melihat sikon kualitas dari tembakau. Kalau yang bagus ada yang 2.000, ada yang 3.000, ada yang 2,5. Ke atasnya udah naik lagi, ada 4.000, nah gitu. Jadi kata-kata dari bawah ke atas sudah lain bakunya karena kualitasnya lain. Yang paling mahal yang paling atas, karena yang paling atas itu bisa minimal D. Yang paling bawah paling A, B. Buatnya tangan paling C. Kan melihat untuk karakter tembakau dalam pemupukan para petani. Kalau cara penyimpanan daun tembakau yang dari panen itu gimana tuh Pak caranya? Jadi ini diikat ambil dijejer diuntek pakai ranaan ini. Dijejer berarti diasap apa gimana? Enggak, biarin tunggu matang. Hmm. Biar warnanya kuning. Nah, itu tinggal di asap itu kan udah dihang. Kalau dihang di sini kan, kalau saya mau itu PT itu, Purworejo itu disunduk pakai plastik dikerodong untuk pengeringannya, seperti oven, mau oven alami dari matahari. Nah, di sini karena tembakunya itu kan seperti Prambanan itu banyak yang bangkrut semua. Karena itu pengelolaan dari grader, para grader ini gini, Permainan. untuk penjualan tembakau kering, umpama sudah mulai bulan yang paling bagus Cina memakai mongso, paling mongso itu bulan 4 minimal yang September. Itu paling bagus bako untuk berkualitasnya bako. Tetapi untuk Cina para grader itu belinya ada lain. Umpamanya sekarang kita jual katakanlah B itu sudah menjadi 35. Nanti setelah C naik lagi. Nah, setelah baku bagus tengah ke atas mulai D di muda D plus itu malah turun harganya. Makanya untuk orang Prambanan pengelola tembakau hampir mati semua. Bahkan utang bank di backing semua nggak bisa. Karena itu permainan. Kalau di sini masih bertahannya gini kalau orang panggil. Ini kan katakanlah termasuk baku panggil itu, termasuk dari pabrik, baku impor panggil itu. Padahal masuk baku lokal loh. Karena bukan mbak yang terkenal mbak dari baku Prambanan, baku Soeman. Ini bukan Prambanan, baku impor. Gitu katakanlah. Berarti harganya yang murah. Itu. Kalau harapan untuk petani tembakau itu kedepannya itu gimana itu Pak? Ya Masih terus. nek di sini. Semangatnya Nek di sini itu kan karena orang-orang untuk petani ngikuti alam lah. nggak bisa untuk kemarau harus nanam tembakau Mas. Itu laku nggak laku nanam tembakau karena Jagung ini, nggak main. di sini tanah Harganya tembakau. lebih banyak. Untuk tembakau itu pertama walaupun kering pasti hidup. Untuk biayanya lebih banyak di awalnya, tetapi tanamannya lainnya pasti mati hanya untuk nggak sampai berbuah. Karena di sini untuk penyiraman tembakau hanya berapa kali, minimal sampai 6 kali sudah selesai. Tetapi sudah mulai dangir, sudah minimal ya 40 cm lah. Sudah berani tinggal sudah panen. Karena di sini tanahnya tanah meledak, nelon, renggang itu lebih bagus. Untuk bakau lebih bagus hidupnya. Jadi nggak cocok tanaman kalau kemarau, nggak cocok tanaman lain-lain nggak cocok. Biasanya kalau masalah yang dihadapi para petani tembakau itu apa itu? Masalah Pengeluarannya apa? Di sini karena pengeluarannya untuk pupuk seperti untuk seta nggak keluar tuh karena ada hindangan toh. Yaitu Yang bagus pakai set aman. karena tembakau kalau nggak pakai seta nggak bisa, pakai urea itu nggak bisa karena kok nggak bisa. Untuk warnanya itu nggak bisa warna pertama. Untuk rendemanya karena untuk urea itu mah zamannya mengandung nutrien ya banyak mengandung air, nggak bisa tuh. Untuk pembeli yang rugi pembeli ya nggak mau, petani senang warna kan nggak bisa. Makanya tuh udah unsur N itu kan pasti mengandung air banyak. Itu
Sedangkan pupuk malah semakin jelek. Nah, pupuk, iya pupuk itu. Kalau Pupuk, semua pupuknya petani pupuk. dibanding pupuk semakin jelek ya. hasilnya. Semua petani. Pengaruh. Walaupun nggak baku, ya pupuk, nah, pupuk mah dikurangi. Sebenarnya itu. Kelihatannya keseluruhannya kendalanya cuma pupuk. Pupuk. Iya. Masih minum? Diminum? Berapa harga pupuk sekarang? Hah? Pupuk tembakau itu. Wah, baku untuk yang kemarin dari PT Mas. Iya. Kan Oh, nek PT. mahal-mahal bakunya. Ada yang pakai KNO, yang paling bagus kan dari KNO, ZK. ZK itu kemarin lewat Pandu 700. Lewat pabrik itu, lewat Tempurejo itu 625. Kan di sini ada yang mengikuti Itu satu-satu, Mas. 50 yang kilo. iya, 50. 50 kilo harganya sekian. Seperti Ventila.